kota gue bakal makin besar kalau gue rajin atau malas. Kalau kali ini kamu harus pilih rajinnya, soalnya kalau kamu pilih malas, kamu bakal... iya ya Ma, kalau gitu aku bakal pilih rajin deh. Nah, sekarang saatnya kamu bantuin mama nyapu, ngepel, masak, lap meja, lap jendela. Gak bisa Ma, soalnya kan hari ini aku harus sekolah dan gak bisa bolos, soalnya hari ini ada ujian. Ya udah, tapi nanti pas pulang sekolah kamu harus kerjain ya semua pekerjaan rumah ini. Mama pasti cuma mau manfaatin kekuatan aku kan, aji mumpung banget. Tapi ini kan demi kebaikan kamu juga, kamu harus bisa memperbesar kota ini supaya kamu bisa buktikan ke warga kalau kamu bisa jadi pemimpin. Iya. Gue harus rajin nih buat ujian nanti, mana ujiannya susah banget lagi, dan parahnya gue harus belajar sendiri. Gampang itu mah, lu tinggal minta bantuan ke Cici Ea aja karena dia bisa bantu lo apapun. Wow. Gimana cara bantuinnya? Emangnya Cici Ea itu bisa jadi guru les? Ya bisa dong, kasih aja topik ujian lo, nanti dia bisa rangkumin. Wih keren, terus gimana nguji kalau aku tuh udah bisa apa belum? Tinggal minta Cici buatin soal kuis buat lo latihan, nanti lo kasih jawaban aja ke dia dan dia bisa bantu cek. Widih, iya setelah gue cek dia beneran bisa, jadi kayak punya guru les beneran deh gue. Wow. Sekarang lo pasti bisa belajar yang rajin dengan mudah kan? Jangan lupa buat download aplikasi Cici AI di HP, web, atau tablet karena semua fiturnya gratis. Iya, dan kabar baiknya gue udah selesai belajar dan kota kita jadi makin berkembang. Dengar-dengar katanya kamu bisa memperbesar kota ini dengan cara rajin ya? Bener Bu, sekarang aja kota kita udah besar 30%. Bagus, kamu udah berhasil membuat banyak tanah lapang di kota kita. Saya bakal buat jadi 100% Bu, tunggu aja permainan saya. Jangan, kamu kan gak tahu bakal terjadi apa kalau 100%. Ya jelas kota ini tuh bakal jadi kota yang paling besar di dunia ini. Kalau bukan itu apa lagi? Kamu juga harus mikirin juga konsekuensinya, jangan asal pakai kekuatan. Kenapa sih jadi banyak pantangannya? Saya tuh cuma mau pakai kekuatan saya dengan bebas tanpa pantangan apapun. Udah deh, mending ibu suruh saya sekarang biar saya jadi rajin. Ya udah kalau gitu kamu tolong bersihin meja kerja saya ya. Oke, siap. Wah, udah 80% aja. Gue pasti berjasa banget kan dalam pembesaran kota ini. Buruan lo sapu satu sekolah ini supaya kota kita jadi makin besar lagi. Enak aja. Kok gue malah jadi dimanfaatin sih? Tapi emang itu kan tugas lo, kita semua bergantung sama lo. Iya, terpaksa deh gue. Walaupun gue cuma sapu sedikit, tapi ini termasuk rajin juga kan. Nah, sekarang udah 100%. Asik, kalau gitu sekarang kita bisa main baseball di tanah lapang yang luas banget. Lo harus ikut ya. Gimana? Del, semua orang lagi seneng karena kota kita jadi besar banget, tapi kenapa lo malah ketakutan? Gawat, bisa kita semua karena sekarang kota kita besar banget. Apaan sih Del? Jangan nakut-nakutin gitu deh. Gue kan jadi merinding nih bulu kuduknya. Sekarang kotanya udah besar 100% dan jarak antara rumah per rumah itu jadi jauh banget. Tapi gue jadinya gabut karena ini udah gak bisa diotak-atik lagi kan? Lo harus tanggung jawab ya. Apaan sih lo dari tadi? Harusnya kan lo tuh menikmati hasil kerja keras gue, bukan malah nyalahin. Iyalah, karena perbuatan lo memunculkan satu bangunan yang menyeramkan. Alah, palingan juga bangunan terbengkalai kan? Bukan, lo salah besar. Bangunan itu baru muncul setelah kotanya besar 100%. Hah? Baru muncul tapi penampilannya langsung serem. Itu artinya nggak ada yang tahu isinya apa dan orang yang masuk ke sana udah nggak pernah keluar lagi. Seriusan lo? Ini kan bukan waktunya untuk bercanda, Del. Kalau lo nggak percaya datang aja ke sana, tapi gue ingetin jangan sendirian. Padahal niat gue baik bikin kota kita jadi besar 100% gini, tapi kenapa malah jadi malapetaka? Gue nggak mau kayak gini. Gue udah ada di depan bangunannya nih, tapi mana pintunya? Kok nggak ada? Masuknya lewat lubang itu, Cuk. Hah? Lubang yang di bawah itu, Nek? Ya ampun, kecil banget. Emangnya saya muat? Lubang itu hanya muat untuk satu orang, tapi ini sudah mau tengah malam, Cuk. Kalau lebih dari tengah malam, kamu nggak akan bisa masuk ke lubang itu. Astaga, iya, Nek. 1 menit lagi tengah malam. Kalau gitu saya harus bergegas kan masuk ke lubang itu. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Bisa tahu isi perut atau isi kepala? Karena orang-orang di kota gue itu suka banget sama makan, jadi mending gue tahu isi perut aja kan? Kalau gitu kamu nggak boleh masuk ke sekolah hari ini. Bolos aja ya. Loh, emangnya kenapa sih, Ma? Kan nggak ada salahnya sama sekolah. Ya ampun, Nak. Kamu tuh nggak boleh pakai kekuatan kamu itu di sekolah ya. Bisa berbahaya. Nggak lama, aku tuh cuma mau lihat isi perut seseorang aja. Nih, aku coba kekuatan aku ke Mama ya. Gak usah, soalnya Mama belum makan hari ini, jadi percuma. Loh, isi perut Mama itu permen, itu juga termasuk makan kali, Mah? Jadi gitu ya? Ya, Mama pikir selama ini kalau makan itu ya makan nasi doang. Ya elah, Mama itu udah gede, tapi pikirannya masih kayak gitu aja, Mah. Oh, kamu telat ya? Saya bilangin ke Bu Guru deh. Jangan, Pak. Aduh, gimana ya? Iya, saya lupa kalau Bapak itu suka sama kue. Barusan Bapak juga tadi makan kue kan, dan pasti kuenya udah habis. Jadi saya kasih deh, ini kebetulan bekal saya hari ini, Pak. Maksudnya apa nih? Kamu nyogok? Ayolah, Pak, terima aja. Ini kan kesukaan Bapak. Wah, tapi itu lapis legit ya? Kalau gitu saya ambil deh, soalnya ini mahal, aji mumpung. Nah, gitu dong, Pak. Sekarang Bapak bukain gerbangnya buat saya ya. Oke, tapi ini yang terakhir ya. Kamu ini telat terus, gimana mau sukses?
Ubur-ubur ikan lele, ini awal dari kesuksesan, Len. Katanya Bu Guru lagi bagi-bagi minuman gratis. Gue nggak minat dan nggak mau ambil deh, soalnya kan gue udah punya yang gede. Jangan salah, air yang mau dikasih Bu Guru itu katanya mahal banget loh, jadi sayang kalau nggak diambil. Nggak perlu, kan gue bisa beli sendiri. Jadi orang kaya jangan sombong dong. Tapi kok isi perut lo kosong, Kay? Iya, gue lagi diet, makanya gue belum makan apapun dari kemarin. Ya ampun, gak usah diet-diet lah. Lo tuh kan punya penyakit mah. Udah deh, mulai sekarang lo gak perlu atur dan lihat isi perut gue lagi. Tapi kan ini demi kebaikan lo. Gimana sih dikasih tahu nggak mau didengerin. Buset, ini kenapa UKS tiba-tiba penuh serentak kayak gini? Emangnya kalian itu sakit apa? Kita sakit gara-gara minum air yang dikasih sama Bu Guru. Air? Yang katanya mahal itu? Mungkin perut kita menolak buat minum air mahal. Mana mungkin, yang namanya air itu mah selalu sehat. Wow, sampai-sampai gue nggak bisa lihat isi perutnya mereka. Apa bener air itu mengandung sesuatu yang keras? Entahlah, gue rasa perut gue melilit-lilit dan kayaknya nggak kuat berdiri deh. Ya udah kalau gitu mana airnya? Gue coba lihat. Udah habis semuanya gue minum. Iya bener, punya gue juga udah habis soalnya sayang kan kalau disisain. Ya ampun, kalian udah tahu sakit perut masih aja dihabisin. Dasar bandel. Kita minum langsung dihabisin tanpa jeda. Jadi setelah 5 menit baru deh kita sakit perut. Iya, kita juga udah nyesel karena minum tanpa jeda kayak gitu. Ya ampun, bener-bener banyak loh korbannya. Bahkan ada yang sampai koma. Kalau gitu gue harus temuin Bu Guru dan lakuin protes. Kenapa ini banyak yang tergeletak di lantai? Hello, seseorang tolong bawa orang-orang ini yang tergeletak di lantai ke UKS. Oh, nggak perlu Feli, karena mereka semua itu udah meninggal. Jangan-jangan mereka itu meninggal gara-gara minum air pemberiannya Bu Guru? Iya, untungnya saya nggak minum sih. Cukup murid-murid aja yang jadi korban. Terus Bapak diam aja dan gak lapor polisi? Ya ampun Pak, Bapak kok tega banget sih? Kata Bu Guru nggak perlu karena dia yang akan urus semuanya. Hah? Kok gitu? Iya, jadi saya nggak perlu kerja dan ngotorin tangan saya dengan mayat-mayat ini. Kira-kira apa yang direncanain sama Bu Guru? Dia pasti sengaja mau buat orang-orang kayak gini nih. Gak usah seuzon, Bu Guru tuh baik. Dia pernah ngasih saya 1 miliar cuman demi buat saya tutup mulut. Apa? Bu Guru, halo, bukain pintunya dong. Kenapa dia lama banget sih di ruangan ini? Ngapain sih dia? Lo juga selamat ya dari insiden airnya Bu Guru? Iya, berarti cuma kita berdua yang selamat dan kita harus laporin ini ke polisi kan? Ya, tapi kita nggak punya bukti yang kuat. Ini kan airnya, kalau gitu kita harus bawa ini. Tunggu, lo buktiin dulu bener nggak di dalam air itu ada kandungan racunnya? Jadi gue harus minum air beracun ini? Lo aja deh. Mana bisa gue kan gak punya kekuatan bisa lihat isi perutnya orang, sedangkan lo punya. Lo pasti juga kebal kan perutnya? Hah? Masa gitu? Ya udah deh, demi ngebuktiin gue bakal minum ini dan ngeliat isi perut gue sendiri. Ini garis ada tulisannya kecakapan buat nunjukin apa ya, Mah? Garis itu bisa nunjukin persentase kecakapannya orang. Berarti semakin tinggi persentasenya semakin cakep ya orang itu mah. Betul, Mama sih harusnya cakep ya nak. Jadi kemungkinannya Mama dapat 100%. Bukan mah, cuma 10%. Mungkin karena rambut Mama kusut tuh. Apa? Ini gak bisa dibiarin. Kalau gitu Mama mau ke salon sekarang juga. Idih, rambut Mama bagus pun belum tentu persentasenya itu bisa nyentuh di angka 100%. Tapi kan setidaknya Mama berusaha. Pintar. Kalau gitu aku mau lihat punya teman-teman aku dulu deh, Mah. Oh iya, kalau kamu nemu yang persentasenya itu 100%, jangan bilang siapa-siapa ya. Emangnya kenapa, Mah? Astaga, aku udah telat nih, Mah. Aku harus ke sekolah sekarang juga. Pak, bukain saya gerbang lah. Tidak, kamu harus dihukum karena telat. Nih satpam gak cakep sih, cuman gue terpaksa kan. Bapak bukain saya pintu dong. Bapak kan yang paling cakep di skala ini. Jadi harus baik dong sama saya. Wow. Saya tidak akan termakan godaan kamu. Kalau perlu kamu pulang aja deh sekarang. Tapi Bapak emang ganteng loh. Bapak mirip member BTS. Oh, masa sih? Saya fans banget sama BTS. Berarti saya seganteng itu ya? Kamu bikin saya GR. Iya, Pak. Bahkan saya aja klepek-klepek loh ngeliat muka Bapak. Oke. Kalau gitu saya izinin kamu masuk. Tapi khusus kali ini aja ya. Woi, liatin persentase kecakapan gue dong. Gue penasaran banget nih. Lo itu cakep, tapi cuma 30%. Wih, pasti Dela lebih rendah kan? Iya, pasti gue lebih jelek. Soalnya kan perawatan Tiara tuh banyak. Enggak, Del. Lo lebih cakep. Bahkan 50% loh. Seriusan? Padahal gue nggak pernah perawatan dan cuma cuci muka aja di rumah. Mustahil. Gue nggak terima. Persentase kecakapan yang lo lihat itu pasti salah semua. Yeay, terima aja kebenarannya. Kalau lo bersikap kayak gini, lo kelihatan banget iri sama Dela. Udah. Mulai sekarang gue nggak mau lagi deh temenan sama Dela. Karena gue nggak mau kecakapan dia itu melebihi gue. Apa? Nggak boleh gitu. Bosan banget. Masa nggak ada sih yang kecakapannya di atas 100% gitu? Kalau gue berapa, Vel? Wah, kecakapan lo 60%. Itu artinya lo yang paling cakep di sekolah ini. Astaga, kalau gitu gue yang jadi pemilik mahkotanya kan? Hah? Mahkota apaan? Emangnya lagi ada kontes ya?
Siapapun yang paling cakep di sekolah ini bakal dapat mahkota dan bisa mengendalikan apapun yang ada di sekolah ini. Kalau gue yang dapat mahkota itu, gue bisa bikin di sekolah ini nggak perlu ada ujian. Halah, nggak usah ngarep. Kan gue yang paling cakep, itu artinya gue dong yang dapat. Ih, ibu, menurut ibu saya tuh cakep apa enggak sih? Enggak lah, anak kayak kamu mana mungkin cakep. Lagi pula kamu selalu dapat nilai 0. Jadi ibu ngatain saya jelek nih? Iya, kalau perlu levelnya itu di bawah jelek. Kali ini ibu udah keterlaluan banget ya sama saya. Emangnya ibu secakep apa sih? Saya itu cakep banget ya. Kamu gak bakal bisa menyaingi saya soalnya setiap hari saya itu mandi kembang 7 rupa. Lah iya, persentase kecakapan ibu 80%. Itu artinya ibu adalah calon pemilik mahkota di sekolah ini. Betul tuh, gak ada yang bisa ngalahin saya. Seandainya aja gue juga cakep kayak orang lain. Tunggu, walaupun gue gak bisa nilai kecakapan gue sendiri, tapi setidaknya gue punya kekuatan ini kan. Gue bisa lihat kecakapan gue dinilai dari sistem. Oke, gue harus lihat kan? Ini artinya apa? Bisa tahu nama teman atau nama orang tua? Mending nama temen kan? Aduh, pilihan kamu itu selalu aja nggak berkualitas. Lah, siapa bilang mah dengan kekuatan aku ini aku bisa mendeteksi teman aku tuh nganggap aku apa enggak? Aduh, nggak ada yang nganggap kamu teman. Karena dari dulu kamu tuh selalu diasingkan sama orang-orang. Iya, mama jahat deh. Emang mama sendiri punya teman? Kalau gitu aku lihat aja namanya siapa. Hah, Feli? Mama kan emang nggak punya teman. Jadi kalau kamu nggak punya teman itu emang keturunan dari mama. Ya ampun, ma, bergaul sana. Masa teman mama anak sendiri? Ya nggak apa-apa. Justru itu dikepengenin sama semua orang kali, orang tua rasa temen. Udah, aku nggak mau lihat lagi nama aku terpampang nyata ya di sini. Aduh, kayaknya gue agak keterlaluan deh sama mama. Fel, mulai hari ini kita nggak usah temenan lagi ya. Loh, kenapa? Emangnya gue ada buat salah atau lo udah benci ya sama gue? Bukan gitu tapi. Atau lo udah nemu teman yang lebih baik ya daripada gue? Iya. Astaga, emang siapa teman baru lo? Kalau gitu ayo hadapin gue sini. Sini gue udah siap. Hah? Tung sahur. Iya, itu anomali yang lagi viral. Dia udah jadi teman gue, setia banget lagi. Nggak jadi deh, gue takut soalnya dia bawa pentungan gitu. Lo tenang aja, dia nggak mungkin nyakitin orang. Cuman dia nggak suka aja sih kalau gue temenan sama lo. Idih, dasar bocah prik. Murid-murid, kalian kedatangan murid baru ya. Ini perkenalkan. Halo teman-teman, kenalin aku Tasya. Ih, suaranya diimut-imutin gitu. Emang siapa sih yang mau jadi teman dia? Hah? Kalian semua mau nggak jadi teman aku? Mau. Hey guys, kalian kenapa jawabannya kayak gitu? Feli, kamu juga mau kan jadi teman aku? Enggak deh, soalnya gue udah punya teman yang lain. Feli, kamu nggak boleh kasar kayak gitu ya sama si Tasya. Dia ini anak yang lembut, hati dia gampang terpotek. Loh, tapi saya sama sekali nggak kasar, Bu. Ih, kamu ini. Udah nggak apa-apa, Bu. Nanti dia juga mau kok jadi teman saya. Kita tunggu waktu aja. Ih, aneh dia nih orang. Guys, kalian tadi di kelas itu kenapa sih? Hah? Emangnya kita udah masuk kelas? Iya, perasaan kita masih di luar aja dari tadi. Emang belum mulai kan kelasnya? Loh, kalian lupa ya kalau ada murid baru yang namanya Tasya? Murid baru itu ya? Oh iya, Tasya. Kita harus cari dia. Tuh kan mulai lagi, sebenarnya teman kalian siapa sih? Hah, Tasya. Kalau Dela, Tasya juga. Betul, kita hanya menganggap Tasya sebagai teman kita. Terus gue gimana? Gue nggak punya teman dong. Iya, kamu memang pantas untuk diasingkan karena kamu tidak pengen berteman dengan Tasya. Hah? Bu, saya mau minta data tentang Tasya. Nggak bisa gitu, Vel. Loh, tapi ini penting, Bu. Soalnya kan saya ketua kelas. Mulai sekarang kamu dipecat dari posisi ketua kelas, digantikan sama Tasya. Ini Tasya yang suaranya kayak bocil kayak gitu disuruh jadi ketua kelas. Nggak cocok. Kamu ini ya suka banget ngeremehin Tasya, padahal dia murid baru di sini. Harusnya kamu memperlakukan dia dengan baik. Tapi, Bu, sekali lagi kamu melawan saya, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Biarin aja Tasya menggantikan kamu di segala bidang. Hah? Apa-apaan? Sebenarnya dia siapa sih? Bahkan ibu aja nganggap dia temen. Udah, kalian gak usah ribut karena aku. Kalau kalian gak suka kehadiran aku, mending aku pergi aja deh. Jangan Tasya, kita semua membutuhkanmu di sini. Membutuhkan? Aduh, gue jadi kemalaman nih pulangnya, mana sunyi banget lagi. Jalan terus, di depan belok kanan. Lah, kalian berdua juga baru pulang. Kita mau ke rumahnya Tasya karena kita diundang. Iya, rumahnya sangat bagus, haha. Wah, pasti dia undang semua temannya kan ke rumah itu. Dengan cara itu gue bisa lihat siapa aja sih teman-temannya dia. Oke guys, gue ikut sama kalian. Kita sudah sampai. Itu dia rumahnya dan ada teman-teman yang lain juga. Ih, yang mana sih? Astagfirullah.